Masya Allah, Ida Yusman, barakallah, barakallah. Ya, kita lanjut. Ada satu terapi lagi. Terapi ini namanya apa? Terapi ini namanya terapi angin. Bagi teman-teman yang sering masuk angin, kepala sering sakit, leher sering sakit, pundak sering sakit, sering gak enak badan, itu pakainya terapi angin. Masuk angin itu bukan penyakit, teman-teman. Masuk angin itu bukan penyakit. Masuk angin itu bukan penyakit. Kenapa? Andai kan masuk angin itu penyakit, tentu masuk angin ada diagnosanya secara medis. Masuk angin itu nggak ada satupun penyakit diagnosanya masuk angin, nggak ada. Jadi masuk angin itu bukan penyakit. Lantas apa itu masuk angin? Bagaimana jalan sembuh penyakit masuk angin? Bagaimana jalan sembuh dari masuk angin? Itu mudah sekali, teman-teman. Dengan teman-teman melakukan terapi angin. Terapi angin itu mudah sekali dipraktekkan, manfaatnya luar biasa. Karena di room ini sudah banyak banget yang biasanya masuk angin, sekarang udah nggak masuk angin. Suka pegel lehernya, pegel pundaknya, nggak enak badannya, alhamdulillah udah sembuh. Kemudian yang sering mabuk perjalanan, alhamdulillah sudah nggak mabuk lagi. Ya, yuk bagaimana cara terapinya? Yang ada di room ini, jika ingin merasakan manfaatnya, lakukan dan praktekkan. Lakukan dan praktekkan. Bagaimana caranya? Pegang pundaknya seperti ini. Pegang pundaknya seperti ini ya. Pundaknya dipegang seperti ini. Masya Allah, barakallah. Pegang pundaknya seperti ini. Setelah dipegang pundaknya seperti ini, ya, udah dipegang, pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung, hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung, hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Lalu ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman tarik nafas satu kali yang panjang. Tahan nafasnya. Baca Al-Fatihah dalam hati satu kali, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya. Dah? Hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya. Ikuti terapi saya. Pertama, pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Ya. Ini ya, pencet pundaknya, tarik. Barakallah, Ida Yusma. Yang kedua, pencet lagi pundak sebelah, tarik. Ya, pencet, tarik. Kalau udah, yang suka pegel lehernya, suka kaku lehernya, pencet pundaknya, tarik. Dah? Sekarang hal yang paling sederhana, lipat daun telinganya. Dah? Cubit-cubit punggung tangannya. Cubit punggung tangannya. Masya Allah, barakallah. Cubit pergelangan tangan sampai ke lengan. Cubit itu ditekan, dipencet, diputer. Itu cubit. Kalau cuma nempel doang bukan. Agak diputer ya. Kemudian tangan satunya cubit, tekan, pencet, puter. Itu cubit namanya. Kalau nempel doang bukan cubit. Masya Allah. Semoga Allah limpahkan kebaikan, keberkahan. Ya, dah. Allah jadikan jariah yang terbaik. Ya, udah. Sekarang yang paling sederhana lagi. Maaf ya, saya angkat kaki saya. Nah, ini punggung kaki, pergelangan kaki, teman-teman cubit bagian depan. Agak keras ya, agak tebal ngambilnya. Dah. Sekarang bagian dalam. Dah. Lalu bagian luar. Bagian luar. Dah. Begitupun kaki satunya. Kaki satunya. Dah. Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3, nggak pakai lama. Siapa yang sendawa? Siapa yang langsung sendawa? Badan langsung hangat, keluar keringat hangat, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang, angin langsung minggat, bahkan berkeringat. Ada? Ada? Langsung sendawa? Ya. Keringetan? Badan langsung segar, ngantuk hilang, ya. Yeah.
Ini terapi angin. Maka bagi teman-teman yang terkena penyakit, terkena masuk angin, sering mabuk perjalanan, pundak sering sakit, leher sering sakit, lakukan terapi ini. Langsung hangat badannya, keluar keringat hangat, angin keluar, badan segar, sendawa terus. Ya, sendawa terus. Enak banget teman-teman. Tuh, itu terapi angin. Bukan kita minum obat, bukan. Lakukan terapi itu. Langsung enteng ke badan, gak pakai lama. Ya, itu terapi angin namanya. Silakan dipraktekkan. Ya, barokallah semuanya. Silakan dipraktekkan. Itu terapi angin ya. Waalaikumsalam Ida Yusmar. Waalaikumsalam. Barokallah. Semoga Allah jadikan jariah terbaik. Yang pahala kebaikannya akan terus mengalir untuk Bida. Terus untuk keluarganya, anak keturunannya, leluhurnya. Bismillah, Allah jadikan jariah terbaik. Karena segala sesuatu yang berterbangan di sini, mawar, apapun itu semuanya full untuk wakaf perjuangan majelis. Ya alhamdulillah, buah daripada doa dan support teman-teman semua, alhamdulillah majelis kita sudah memiliki tempat sendiri, sudah membayarnya dengan lunas. Bismillah, sekarang sedang berprogram untuk renovasi dan pembangunan Yayasan Yatim Piatu. Bismillah, semoga semakin dipermudah lagi oleh Allah, diberikan jalan-jalan keluar yang terbaik, pertolongan yang terbaik. Ya itu ya teman-teman ya. Barakallah semuanya, barakallah, barakallah. Ya, itulah terapi angin, mudah, murah, gratis. Barakallah semuanya, barakallah. Enak nggak ke badan? Amin, berkah selalu, berkah selalu. Berkah. Ya sedikit info ya teman-teman ya. Alhamdulillah buah daripada support dan doa teman-teman semua. Kemarin majelis kita sudah memiliki tempat sendiri, sudah membayar dengan lunas, sehingga sudah punya bangunan sendiri. Bismillah, sekarang kita sedang berikhtiar untuk renovasi dan pembangunan Yayasan Yatim Piatu. Bismillah, semoga jadi wasilah kebaikan keberkahan untuk kita semua. Sedikit info, semua pasien yang datang ke tempat kami, semua yang belajar, nyantri di tempat kami, semuanya gratis, tidak ada biaya apapun, tidak ada syarat apapun, tidak ada biaya apapun. Ya. Semuanya gratis. Ya bismillah. Dari mana datangnya itu semua? Dari Allah lewat perantara tangan-tangan orang-orang baik. Ya bismillah. Makanya saya ucapkan barakallah. Terima kasih banyak untuk semuanya yang senantiasa mensupport dakwah ini. Semoga Allah limpahkan kebaikan keberkahan untuk kehidupan dan penghidupan kita bersama sebagai jalan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita semua. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Lanjut. Yang tadi sudah mempraktikkan terapi angin. Enak gak teman-teman? Barakallah internet, barakallah. Yang tadi sudah mempraktikkan terapi angin, enak gak? Enak kan? Enak. Badan langsung segar, badan langsung hangat. Ya, badan langsung segar, badan langsung hangat, langsung enak, sendawa, angin hilang. Ulangi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa yang didoakan seluruh jiwa? Kenapa yang didoakan bukan angin? Ayo. Karena masuk angin itu bukan gara-gara kemasukan angin. Andai kan masuk angin itu gara-gara kemasukan angin, mungkin dengan kita tiup, angin keluar, harusnya masuk angin sembuh. Atau dengan kita siul, angin keluar harusnya sembuh. Atau mungkin dengan kentut, angin keluar harusnya sembuh. Tapi kenapa belum sembuh? Karena masuk angin bukan gara-gara kemasukan angin. Masuk angin itu disebabkan karena adanya jiwa yang mengharap doa. Siapa jiwa yang mengharap doa? Mereka yang belum sempurna keadaannya. Siapa yang belum sempurna? Mereka yang tidak mendapatkan haknya dimandikan dengan benar, mendapatkan haknya dikafani, disolati, dan dibakamkan dengan cara yang baik. Mereka yang tidak mendapatkan hak itu belum sempurna teman-teman. Mereka hidup bagaikan laron. Ingat laron? Laron hidup cuma sekali. Yang dia cari hanya cahaya. Ketika sudah ketemu cahaya, ia lepaskan sayapnya, ia kembali lagi masuk ke bumi. Begitupun jiwa-jiwa yang mengharapkan doa. Dia selalu mencari cahaya. Di mana cahaya itu? Pada setiap diri manusia. Tidak peduli dia muslim, tidak peduli dia non-muslim. Semua manusia memiliki cahayanya masing-masing. Sehingga mereka berharap dengan adanya doa, sempurna kembali. Nah makanya kalau lagi perjalanan gak enak badan segala macam, sok lakukan terapi angin langsung enteng badannya. Sok. Ya. Ini terapi angin yang tadi.
reaksi positifnya itu badan hangat, badan segar, keluar keringat hangat, kemudian ngantuk hilang, angin keluar dan lain sebagainya. Itu efek positifnya. Ya, maksudnya efek baiknya, efek normalnya. Emang ada efek yang tidak normal? Ada. Efek tidak normalnya gimana? Terapi angin justru malah menjadikan mual, merinding, pusing, ngantuk, nguap, keringat dingin. Ada nggak yang ngalamin ini? Barakallah Ida Yusma. Mual, merinding, keringat dingin, ngantuk, kemudian kepala pusing, mendadak pengen BAB dan lain sebagainya. Tuh, coba dicek telapak kakinya dingin nggak? Coba dicek telapak kakinya dingin nggak? Dicek ujung jari dingin nggak? Kalau ada yang dingin, dari mana datangnya dingin itu? Itu disebabkan karena adanya air liur setan. Mungkin teman-teman kaget, air liur setan ada-ada aja. Enggak. Rasulullah sendiri yang bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Makanya yang terbiasa makan dan minum dengan tangan kiri, terapi angin, pasti langsung merasakan hal yang tadi. Keringat dingin, mual, ngantuk, kemudian merinding, pengen BAB, dan lain sebagainya. Tuh. Makanya hati-hati ya, jangan suka makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian, yang kedua, dari mana datangnya? Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di esok hari. Itu nggak boleh teman-teman. Kalau kita habis beli martabak, malam-malam martabaknya nggak habis, besoknya pengen kita makan, simpanlah dengan baik. Simpan dengan baik. Jangan dibiarkan terbuka di meja. Nggak boleh. Boleh jadi nanti ada binatang, ada kecoa, ada debu, ada virus, bakteri, dan lain sebagainya. Makanya ketika besoknya dimakan lagi, nggak baik, nggak boleh. Kalau pengen besoknya dimakan lagi, simpanlah dengan baik. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga, dari mana datangnya air liur setan? Dari makanan-makanan yang memiliki nama yang buruk. Bakso setan, mie iblis, mie judes, misal ini ya, bakso gendeng, nasi goreng gila, dan lain sebagainya. Makanan-makanan dengan nama yang buruk itu tidak boleh dimakan, teman-teman. Siapa yang tidak memperbolehkan? Rasulullah. Kalau mau ngeyel, silakan. Tugas kami hanya menyampaikan. Itu nggak boleh dimakan. Ya, itu seperti itu. Ya, inilah terapi angin, manfaatnya luar biasa ya. Iya, kan itu reaksi normal. Reaksi normal itu berkeringat. Coba kalau kita pikir logika, kok bisa gerakan sesederhana itu bisa bikin badan berkeringat? Biasanya badan berkeringat itu kan ketika kita melakukan aktivitas berat, jalan kaki, jogging, dan lain sebagainya. Ini cuma duduk santai, duduk manis, cuma gerakan bisa sambil duduk, kenapa bisa berkeringat? Itu yang harus kita tarik. Kok bisa ya gerakan sesederhana ini bisa membuat badan jadi segar? Kok bisa ya gerakan sesederhana ini membuat badan jadi berkeringat? Itu poinnya teman-teman. Ya. Itu poinnya. Nggak, sambil dicek ya. Itu poinnya. Kok bisa gerakan yang sangat sederhana bisa bikin orang mual? Tuh. Tuh, makanya inilah terapi angin. Manfaatnya luar biasa, teman-teman. Manfaatnya luar biasa. Silakan dipraktekkan terapi angin, ya. Dipraktekkan dalam sehari-hari. Itu luar biasa. Insya Allah, yang namanya masuk angin, gak enak badan, pegel-pegel pundaknya, insya Allah, teman-teman. Pusing-pusing, insya Allah. Tapi ada satu pusing. Meskipun sudah diterapi, sudah terapi angin, pusingnya nggak sembuh-sembuh. Itu ada. Itu jika pusingnya datang disebabkan gara-gara mikir cicilan, mikir angsuran, mikir hutang. Itu terapi angin juga pusingnya nggak hilang. Itu hilangnya kalau udah dibayar lunas, baru hilang tuh pusingnya. Kalau pusing kelayangan, pusing ini mah insya Allah ya. Namun kalau pusingnya gara-gara mikir cicilan, mikir angsuran, mikirin hutang, mau diterapi apapun nggak sembuh. Sembuhnya lunas, baru sembuh.
Ya, Bismillah. Inilah terapi angin ya teman-teman ya. Manfaatnya sangat luar biasa sekali. Enak ke badan, segar ke badan, mudah, murah, gratis. Tuh, itu seperti itu. Kalau kaki kebas kram, badan sakit semua. Itu kenapa? Banyak faktornya. Bisa dicek darah ke dokter. Coba dicek darah ke dokter. Mungkin gula darahnya, darah tinggi atau darah rendahnya, asam urat dan lain sebagainya. Cek dulu aja ke dokter. Ya, kalau sampai satu badan berasa semua, mungkin ada asam urat atau mungkin ada diabetes. Cek aja ke dokter. Kalau batuk langsung sesak nafas, cara batuknya benerin. Ya, cara batuknya benerin. Batuk itu jangan seperti pedagang obat. Batuknya pedagang obat, mereka hanya berbisnis. Gimana caranya agar obatnya cepat laku dan terus laku. Makanya pedagang obat itu membodohi kita. Bagaimana cara bodohnya? Sok semua iklan tentang obat batuk. Lihat, gambarnya gimana? Gambarnya nundukin kepala, tangannya kayak gini kan? Atau kayak gini kan? Itu cara yang tidak benar teman-teman. Karena ketika kita batuk, ditutup pakai tangan kayak gini, kira-kira virus bakterinya nempel nggak? Kemudian ketika sudah nempel, kita megang benda-benda lain. Kemudian orang lain juga ikut memegangnya. Kira-kira nular nggak? Kalau semakin banyak yang tertular, siapa yang senang? Pedagang obat. Yang kedua, ketika lagi batuk, kepala ditundukin. Sehingga apa? Jantung, paru-paru menekan ke organ perut. Sehingga ketika lagi batuk, dada langsung sesek. Dadanya langsung sesek. Bahkan jika laki-laki, otot zakarnya bisa ketarik. Itu sakit teman-teman. Makanya mulai sekarang kalau batuk jangan ikuti batuknya pedagang obat. Batuklah dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar untuk batuk? Seperti ini teman-teman. Pakai tangan kanan boleh, pakai tangan kiri boleh. Jadi tangan tempelin di pundak, nah sikutnya arahkan ke mulut. Badan tegak lurus. Kenapa seperti ini? Ingat, lipatan tangan ini di sini adalah tempat pembunuh racun. Karena memiliki zat asam yang sangat tinggi. Makanya ini kalau dicium, baunya lebih asam dibandingkan bagian tubuh yang lain. Karena memiliki zat asam yang sangat tinggi. Barokallah Rani, barokallah. Nah, ini memiliki zat asam yang sangat tinggi di sini. Bahkan di sini bisa membunuh virus, bakteri, segala senyawa yang hidup itu bisa mati di sini. Kalau tidak percaya, teman-teman ambil rambut satu helai aja. Ambil satu helai yang masih hidup, tempelkan di lipatan tangan lalu tekuk. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buka tangannya. Langsung keriting rambutnya. Karena senyawanya langsung mati semuanya. Nah ini lipatan tangan ini. Dahsyat ini. Ya, makanya jangan dianggap sepele. Batuk tuh kayak gini. Badan tegak lurus. Virus bakteri langsung mati. Lendir-lendir, dahak-dahak dalam paru-paru dan lain sebagainya. Rontok. Makanya cepat sembuhnya. Ya, barakallah. Bunda, barakallah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Silakan. Ya. Ingat, cara batuk jangan kayak gini, tapi kayak gini. Badannya tegak ya. Bahkan kemarin saya cerita ya. Kemarin saya kan ke mana? Ke sebuah rumah sakit ya. Saya melihat rumah sakit yang masih memegang teguh tentang syariat agama. Kemudian rumah sakit tersebut saya melihat ada sebuah gambar yang menarik. Begitu saya cek, lihat gambarnya, ternyata itu adalah tutorial cara batuk. Dan ternyata batuk yang diajarkan oleh rumah sakit tersebut sama persis dengan apa yang ada di room ini. Ya, sambil contoh ya. Bentar. Mana ya gambarnya? Nih. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Nih. Ini saya foto gambarnya. Karena cara batuk yang diajarkan di rumah sakit ini sama persis dengan apa yang ada di room ini. Sama persis. Jadi tidak membenarkan batuk itu dengan cara ditutup tangan. Tidak membenarkan. Ya, batuk itu bukan dengan ditutup tangan kayak gini, badan nunduk, bukan. Tapi kayak gini. Gitu ya. Itu seperti itu ya. Tuh, makanya ayo
batuk mulai sekarang jangan ikuti cara pedagang obat. Sok pedagang obat, di packagingnya, dibungkus botol batuknya, obat batuknya, di apa? Di luarnya, di iklannya, di gambarnya, di posternya, semua gambarnya kayak gini. Tuh teman-teman, jangan mau dijajah sama pedagang obat. Kanan apa kiri bebas, kanan kiri sama. Ya, kanan kiri sama. Tuh, jadi waalaikumsalam semuanya. Iya bun, baru live 2 hari. Kemarin 5 hari apa 6 hari nggak ada live kemarin. Kemarin 5 hari kalau nggak salah nggak ada live. Ini baru live lagi. Karena kemarin kegiatannya padat sekali ya teman-teman ya. Ya padat sekali. Kegiatan tasyakuran karena majelis sudah memiliki bangunan sendiri, ditambah lagi opening, pembukaan, pelatihan 40 hari, kemudian banyak banget kemarin. Makanya sulit untuk membagi waktunya kemarin ya di 5 hari kemarin. Solusi kelelahan, selesai mengerjakan pekerjaan, istirahat. Istirahat. Ya, istirahatkan badanmu. Karena badan kita itu bukan robot, masih butuh istirahat, masih butuh waktu untuk istirahat. Jasad kita bukan robot. Makanya jangan kecapean. Ya, terus penuhi hak tubuh kita itu dipenuhi. Apa sih haknya tubuh? Protein, gizi, kemudian nutrisi, olahraga, penuhi haknya. Jangan sampai kita zolim. Misal nutrisinya, proteinnya, gizinya kurang, ditambah lagi olahraganya gak pernah, itu sama aja kita zolim pada diri sendiri. Hak tubuh kita tuh punya hak untuk dipenuhi nutrisinya, gizinya, proteinnya, vitaminnya dan lain sebagainya. Kemudian tubuh kita itu punya hak untuk olahraga. Makanya kalau hak tubuhnya tidak dipenuhi, jangan salahkan tubuh kalau ada sensasi yang kita rasakan, baik itu dalam bentuk sakit maupun dalam bentuk penyakit. Tuh. Karena mungkin ada hal-hal itu yang tidak kita penuhi. Tuh ya. Jadi belajarlah bijak dalam menyikapi kehidupan. Ya. Jangan sakit minum obat, sakit berobat, jangan sebatas itu. Mau sampai kapan membiarkan badan sakit? Ya, mau sampai kapan membiarkan badan sakit? Sudah ke dokter, ada gula. Gula tadi kan sudah dijelaskan sebetulnya ya, mungkin ini baru masuk ya. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Ya, sifatnya gula itu manis. Orang yang memiliki sifat manis. Sifat manis itu apa? Janji-janji manis, buayan, PHP, kemudian apa namanya? Rayuan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi penyebab penyakit diabetes. Tadi juga sudah disebutkan. Itulah kenapa kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes, kebanyakan itu pedagang, marketing, guru. Kemudian orang yang berkecimpung di dunia politik dan bisnis, dan kebanyakan adalah orang yang hobinya ngelawak. Tuh, tadi udah dijelaskan. Intinya kalau pengen sembuh itu jangan sibuk cari obatnya, jangan sibuk ikhtiarnya. Orang kalau pengen sembuh, perbaiki penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Dosa. Kata siapa? Rasulullah. Gerbang daripada dosa adalah sifat, perilaku, perbuatan. Makanya kalau pengen sembuh dari penyakit, perbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Sembuh penyakitnya, apapun penyakitnya. Ya, jadi kunci utamanya adalah perbaiki sifat, perilaku, perbuatan. Karena Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah bukan sedang ngasih kuis apa obatnya. Allah bukan kasih perlombaan terapi apa yang terbaik. Bukan. Allah hanya memberi pesan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Pesan Allah tobat, bukan cari obat. Karena yang menyembuhkan penyakit kita bukan obat, bukan dokter, bukan kiai, bukan ustadz, herbal, tabib, bukan. Yang menyembuhkan penyakit kita itu Allah, sebagaimana firman-Nya wa idza maritu fahuwa yasfin. Udah, perbaiki penyebabnya, kemudian ikhtiar dengan bertawakal kepadanya. Ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh itu diperbolehkan selagi tidak keluar syariat agama. Bukan berarti sibuk ikhtiar penyebabnya nggak diperbaiki, nggak bakal sembuh. Meskipun di room ini diajarkan ikhtiar-ikhtiarnya, terapi-terapinya, herbal-herbalnya, obat-obatnya diajarkan mungkin di room ini. Namun ketika Anda melakukannya, Anda mempraktekannya belum tentu sembuh. Karena bukan mengedepankan ikhtiarnya, kedepankan perbaikan penyebabnya.
Bagaimana mungkin atap yang bocor hanya sibuk cari ember, cari baskom, bocornya sembuh? Gak mungkin. Meskipun udah dikasih tahu, ganti gentengnya, tambal gentengnya, pakai genteng yang baru, mungkin dikasih tahu. Namun kalau nggak dikerjakan, ya nggak sembuh atuh. Ya, paham di sini teman-teman? Paham? Jadi meskipun di room ini diajarkan terapinya, dikasih tahu herbalnya, dikasih tahu jalan sembuhnya, kalau dikasih tahu doang nggak dikerjakan, ya sama aja. Atap bocor, Anda hanya sibuk cari ember, cari baskom. Udah dikasih tahu, ganti gentengnya. Kalau gentengnya masih bagus, ada bolong, tambal gentengnya. Ya, makanya ikuti sarannya, kemudian ikhtiarnya jalankan. Tuh. Jangan bernafsu, yang penting sembuh, yang penting sembuh. Hati-hati. Jangan kayak gitu. Hati-hati. Paham ya di sini ya? Tuh, jadi ikhtiar apapun tuh diperbolehkan. Justru poin yang paling utama sekarang, bagaimana caranya agar Allah menghendaki kita sembuh. Dah, titik itu. Bagaimana caranya agar Allah meridhoi kita sembuh. Kemudian tanyakan pada diri sendiri, pantaskah diri kita sudah mendapatkan sembuh? Itu teman-teman. Ketika udah sembuh, apa yang akan Anda lakukan dengan sembuh Anda? Tanyakan pada diri kita sendiri. Yang saat ini sedang sakit, yuk tanyakan, pantaskah diri kita untuk sembuh? Ketika sudah sembuh, apa yang akan kita perbuat untuk Allah? Makanya sembuh yang berkah itu, sembuh yang dirinya dengan keimanan dan ketaatan. Penyakit gatal-gatal, Masya Allah. Ada di sini yang terkena penyakit gatal-gatal? Bentar ya, ini karena udah selesai, tak matikan dulu. Gimana nih cara matiin?